Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Jadi hari ini kita akan belajar aktivitas yang aku suka, Yang Miss suka. yang kalian suka. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran ini itu adalah memahami kosakata tentang hobi atau aktivitas, terus menggunakan ungkapan menyatakan rasa suka dan tidak suka, dan memahami isi percakapan sederhana tentang hobi. Setelah itu kita masuk menulis dan mendeskripsi tentang aktivitas atau hobi. Yang pertama itu adalah sebelum itu Miss mau tanya. Di sini hobinya masing-masing apa? Tidur. Angkat tangannya. Ada nggak di sini? Dari gambar ini ada nggak hobi kalian di sini? Ada Miss. Apa? Ayo tunjuk. Mendengarkan musik. Menonton film. Menonton film. Satu-satu ya. Angkat tangannya satu-satu dari Mercy. Memasak. Memasak. Oke. Mercy suka memasak. Yes. Oke. Ayah Menonton film. menonton film. Era Mendengarkan lagu. mendengarkan lagu. April Mendengarkan musik. mendengarkan musik. Oke. Jadi di sini udah tahu ya, hobinya ada ya di sini semuanya kan? Ada nggak yang hobi yang nggak ada di sini? Nggak ada. Oke, bagus. Nah, jadi kalau kita mau bilang kayak Mercy suka masak, jadi kita bisa bilang aku suka memasak. Bisa dilihat di situ? Yang di gambar ini? Saya senang memasak. Iya. Saya suka dan saya senang. Kalau mau bilang nggak suka, ini. Saya tidak suka memasak. Bisa dipakai kata tidak suka. Miss. Oke. Nah, ini adalah pola kalimatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Saya suka plus aktivitas. Saya plus suka plus aktivitas. Paham? Contohnya, saya suka menonton film. Gitu. Nah, jadi di sini Miss mau kalian membuat kalimat ini menggunakan hobi yang telah kalian bilang tadi. Oke, Miss tunjuk satu ya. Oke, dari April dulu. Saya suka bernyanyi. Bernyanyi. Ya. Oh iya, hobi bernyanyi. Oke, selanjutnya Mercy. Saya suka memasak. Ayah. Saya suka menonton film. Era. Saya suka membaca buku. Era, are you okay? Ya, mungkin. Good. Yang kedua itu saya sering plus aktivitas. Oke. Nah, jadi di sini contohnya itu saya sering membaca buku. Jadi kegiatan yang selalu kita lakukan itu kita bisa menggunakan kata sering. Oke, contohnya tadi April, saya sering bernyanyi karena hobi April menyanyi. Oke, yang selanjutnya itu hobi saya adalah plus aktivitas. Contohnya hobi saya adalah melukis. Di sini dia itu menyebutkan hobinya itu apa gitu. Contohnya hobi saya adalah melukis. Di sini ada yang hobi melukis? Tidak. Nah, yang terakhir itu pola kalimatnya adalah saya plus biasanya
plus aktivitas dan plus waktu. Contoh kalimatnya itu adalah saya biasanya berenang pada hari Minggu. Jadi biasanya itu merupakan konjungsi. Miss, apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kasih saya contoh. Oke, kata penghubung itu nggak hanya biasanya. Contohnya itu adalah dan. Saya dan dia. Kata penghubungnya itu adalah dan. Jadi bisa dimengerti dan ada banyak yang lainnya lagi. Terima kasih. Oke, merci. Kalau dengan itu apakah bisa menjadi kata penghubung Dengan itu, selain dan? Apakah dengan bisa? dengan itu enggak. Kenapa? Dengan itu bukan conjunction. Conjunction itu hanya menyangkut pada kata-kata yang satu. Jadi skip aja. Dan dengan Skip aja. oh ya. Skip aja. Siapa dong? Ada. Jadi udah bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Miss. Oke. Cantik. Nah, di sini kan tadi kita udah belajar pola kalimat kan. Jadi di sini Miss mau kalian membacakan kalimat ini, dialog ini. Miss minta 2 orang. Oke. April sama Aira. Oke, so sad. Oke, merci. You can get another. Halo Dika, apa hobimu? Halo, Ria. Hobi saya bermain catur. Oh, mengapa kamu suka bermain catur? Karena bermain catur membuat saya berpikir lebih baik. Kapan kamu bermain catur? Saya bermain setiap hari Sabtu bersama teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini Miss mau nanya, apa hobi Dika? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Oke, Melsi. Melsi duluan ya, Era. Oke, Miss. Hobi Dika adalah bermain catur. Oke, bener ya. Tepuk tangan untuk Melsi. Nah, aku nanya lagi nih dengan Era. Hari apa biasanya Dika bermain catur? Pada hari Sabtu bersama teman-teman. Oke, gimana untuk Era, Pak? Jadi di sini kan tadi kita udah baca kan teksnya Rani, Rea dan Dika. Jadi di sini Miss akan mengasihkan pertanyaan. Kalau benar dijawab benar, kalau salah dijawab salah. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Oke, sekarang buat di bukunya masing-masing. Miss kasih waktu 3 menit ya. Miss, can you make a break? I want to see the story. Oke. Oke. This one. Oke. Dijawab ya. Ya, Miss. Nah, oke, sudah. Udah, Miss. Nah, jadi di sini siapa yang udah siap?
Aku. Oke. Kita koreksi sama-sama ya. Soal pertama itu, Dika suka bermain catur, benar atau salah? Benar. Oke, jawabannya benar ya. Soal kedua itu, Raya suka berenang, benar atau salah? Salah. Oke, salah. Soal ketiga, Dika bermain catur setiap hari Sabtu, benar atau salah? Nah, soal terakhir, bermain catur membuat Dika menjadi senang, benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah. Benar atau salah? Salah. Benar. Benar atau salah nih? Benar dan salah. Oke, kita cek ya. Karena Dika bermain catur merasa berpikirnya lebih baik. Nah, jadi dia senang atau Salah. senang? Benar jawabannya. Karena di sini tidak menunjukkan ekspresi Dika itu menangis. Baik, Miss. Selanjutnya, Miss. Oke. Bacaan. Selanjutnya itu Bacaan. di sini Miss mau satu orang membaca. Oke, Mercy, silakan. Dek, bacaan dari Bacaan. Hobi Maria. Maria berasal dari Jepang. Ia tinggal di Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Hobi Maria adalah membaca novel. Ia membaca setiap sore di perpustakaan. Menurut Maria, membaca membuatnya lebih banyak belajar kosakata baru dan memahami budaya Indonesia. Oke, give applause for Mercy. Thank you, Mercy. Jadi di sini kita jawab pertanyaan ya dari dialog dari hobi Maria, cerita hobi Maria. Yang pertama itu siapa tokoh di dalam teks? Maria. Satu-satu angkat tangan, Miss mau. Oke, Mercy, siapa tokoh di dalam teks? Maria, Miss. Benar atau salah? Benar. Yang kedua itu dari mana Maria berasal? Oke, Ayah. Dari Jepang. Dari Jepang, benar atau salah? Benar. Salah. Benar. Benar ya, April. Oke. iya. Apa hobinya Maria? Oke, Era. Membaca novel. Oke, benar atau salah? Benar. Benar ya. Di mana Maria membaca? Siapa yang tahu? Pustaka. Angkat tangannya. Oke, April. Silakan. Di perpustakaan, benar atau salah? Benar. Apa manfaat membaca bagi Maria? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Ayah. Membaca membuatnya lebih banyak belajar kosakata baru dan memahami budaya Indonesia. Oke, benar atau salah? Benar. Give applause untuk kita semua. Jadi yang selanjutnya itu adalah latihan berbicara. Kayak yang Miss bilang tadi di awal kan ada. Jadi di sini kita bisa melihat yang pertama itu menggunakan wawancara temanmu. Contohnya, siapa nama Anda? Dan apa hobi Anda? Mengapa Anda menyukai hobi itu? Kapan Anda melakukannya? Di mana Anda melakukannya? Dengan siapa Anda melakukannya? Jadi itu merupakan pertanyaan wawancara ke temanmu. Contohnya, nama saya adalah Andi. Hobi Andi adalah bermain sepak bola. Ia bermain setiap hari Minggu di lapangan dekat rumah. Ia bermain bersama teman-temannya. Menurut Andi, bermain sepak bola membuat tubuh sehat dan banyak teman. Jadi itu merupakan contoh dari wawancara teman. Bisa dimengerti? Mengerti. Oke. Jadi Miss rasa
cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Miss mau bertanya, apa kosakata baru yang kalian pelajari hari ini? Oke, Ayah. Suka, Suka, sering, sering, biasanya, biasanya. Oke, April. catur, Catur. Ya, catur, itu aja. ya, Oke, Melsi. Memasak, Memasak, hobi, hobi, membaca, membaca, menangis, oke. Oke, Era, apa Era? menyimak, Menyimak, menulis, menulis, berbicara, berbicara. ya just it. Oke, that's it. Oke, yang kedua itu apa aktivitas yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita pada hari ini? I think membaca, Membaca, Era, Menyimak, menyimak, membaca juga membaca, Melsi. menulis. Oke, banyak yang suka membaca dan menulis, menyimak. Era agak istimewa ya, menyimak ya. Apa kesulitan yang kalian alami selama pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Senang? Sangat senang. Oke, senang ya. Jadi nggak ada kesulitan dalam pembelajaran. Jadi udah paham semua. Sudah. Oke, April apa? I think membaca Kenapa membaca? karena kata-katanya bagi saya agak sulit. Sulit ya? Oh iya, nanti dipraktis lagi ya di rumah, oke? Oke, selanjutnya itu bagaimana cara kalian meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kalian? Belajar. Itu Miss, kita bisa membaca, kemudian berbicara, kemudian Menulis. dan menyimak. Oke, menyimak itu kita bisa lakukan dengan mendengarkan lagu dari bahasa-bahasa Indonesia. Ya. Lagu-lagu Indonesia bisa didengarkan. Itu bisa membantu kalian meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kalian di rumah. Can we listen Indonesia Raya, Miss? Oh sure, up to you. You can listen what you want. Kamu bisa mendengar apa yang ingin kamu dengar. Oke. Oke. Bisa Miss menyanyikan untuk kami? Oke, minggu depan sepertinya ya. I think that's itu saja dari Miss hari ini. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week. See you. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Jumpa.